Malam itu hujan turun perlahan di kawasan Dago Atas, Bandung. Angin lembab berembus dari arah pegunungan Lembang, membawa aroma tanah basah dan kabut tipis yang menempel di jendela gedung-gedung tinggi. Di lantai 12 sebuah restoran mewah bernama Nirwana Dago. Lampu-lampu kristal masih menyala terang meski jam sudah menunjukkan lewat pukul 10 malam. Suara alat makan terakhir baru saja berhenti, menyisakan keheningan yang aneh di antara meja marmer putih dan kursi beludru mahal. Di ruang bawah, di balik kemewahan itu, seorang pemuda bernama Andi Saputra duduk menunduk di dekat pintu basemen. Seragamnya basah oleh keringat dan percikan air cuci piring. Sejak sore, hatinya tak tenang. Setiap kali melewati lorong menuju lemari, pendingin besar di ujung ruangan, hidungnya mencium bau yang tak biasa, bau logam yang dingin bercampur amis menusuk, seperti karat dan darah yang lama mengering. Ia sempat berpikir mungkin ada daging sapi impor yang rusak, tapi rasa di dadanya berkata lain. Ada sesuatu yang lebih gelap bersembunyi di balik pintu besi tinggi itu. Tiker pemeriksaan kesehatan yang masih baru menempel di permukaannya, seolah menipu siapapun yang lewat agar merasa aman. Namun di bawah pintu, Andi melihat garis merah gelap menetes pelan, membentuk jejak tipis di lantai putih. Jantungnya berdegup kencang, udara semakin dingin, dan bau itu makin kuat hingga membuat perutnya mual. Semua orang sudah pulang, hanya suara mesin pendingin yang bergetar lembut di udara. Dalam keheningan itu, keberanian dan ketakutan saling berebut tempat di hatinya. Ia ingat pesan ibunya di kampung. Kalau merasa ada yang tidak benar, jangan diam nak. Kejujuran itu kadang menyakitkan, tapi menyelamatkan. Dengan tangan gemetar, Andi melangkah ke lorong belakang, menuju telepon umum tua yang tersambung ke pos polisi kota. Ia mengangkat gagang telepon dan berbisik pelan. Saya pegawai dapur Nirwana Dago, tolong datang ke sini. Bau mayat di lemari pendingin. Setelah itu, sambungan terputus. Di luar, hujan belum berhenti. Tapi malam Bandung baru saja menyimpan rahasia yang akan mengguncang seluruh kota. Hujan belum juga reda ketika sebuah telepon berdering di pos piket Polrestabes Bandung. Jarum jam menunjuk pukul 22:17. Petugas jaga malam, seorang pria paruh baya bernama Bribka Roni, mengangkat dengan malas. Tapi suaranya segera berubah tegang ketika mendengar suara di seberang. Gemetar, terputus-putus, seolah seseorang sedang menahan napas di antara rasa takut. Saya, pegawai dapur. Tolong periksa restoran Nirwana Dago. Di basement. Bau busuk, seperti mayat. Setelah itu, hanya terdengar helaan napas cepat dan klik pelan. Sambungan terputus. Bribka Roni menatap telepon beberapa detik sebelum segera melaporkan ke atasannya. Tak sampai 5 menit kemudian, Kompol Jaya Pratama menerima laporan itu di ruang kerjanya. Ia sudah 20 tahun bertugas dan tahu bahwa insting tak pernah berbohong, terutama bila seseorang menelepon dengan suara ketakutan seperti itu. Tanpa menunggu lama, ia memanggil 2 anggota dan 1 dokter forensik, Dr. Hana Prameswari, untuk ikut bersamanya ke lokasi. Mobil patroli bergerak tanpa sirene menembus hujan malam. Jalanan Dago yang biasanya ramai kini lengang, hanya lampu-lampu toko yang masih memantul di aspal basah. Bandung terasa asing malam itu, indah tapi penuh rahasia. Kurang dari 30 menit kemudian, mereka tiba di depan gedung kaca tempat restoran Nirwana Dago berdiri megah. Dari luar, tak ada tanda bahaya. Lampu gantung masih menyala. Resepsionis muda menyambut sopan, dan aroma parfum ruangan menutupi jejak apapun yang aneh. Tapi begitu melangkah ke tangga menuju basement, udara berubah. Semakin turun, suhu makin dingin. Bau logam dan amis yang samar mulai terasa, membuat dada sesak. Kompol Jaya memberi isyarat, semua harus memakai sarung tangan dan masker. Langkah sepatu mereka terdengar pelan di lantai ubin putih yang licin. Lorong panjang itu tampak bersih, terlalu bersih, seolah baru saja dilap. Tapi di antara kesempurnaan itu, Jaya melihat sesuatu garis merah gelap di lantai, mengarah lurus ke sebuah pintu baja besar di ujung ruangan. Rudi Hartanto, manajer restoran, muncul terburu-buru dari tangga atas dengan wajah pucat. Tangannya gemetar saat menyapa polisi. Saya tidak tahu apa-apa, Pak. Semua berjalan normal tadi. Siapa yang terakhir berada di dapur malam ini? Tanya Kompol Jaya tenang. Kepala koki kami, Pak. Daniel Wibowo. Tapi dia sudah pulang 1 jam lalu. Jaya menatap Rudi lama, lalu meminta kode pembuka lemari pendingin. Rudi ragu.
tapi akhirnya menekan kombinasi di keypad digital. Suara klik logam terdengar, dan pintu baja terbuka perlahan. Seketika, semburan udara dingin menyentak wajah semua orang. Bau tajam menusuk, seperti karat dan darah beku. Lampu kecil di dalam lemari menyala redup, memperlihatkan kantong-kantong daging beku berlabel impor. Di antara tumpukan itu, satu kantong plastik hitam tampak robek di ujungnya. Dari celah itu, sesuatu berwarna pucat menjulur keluar. Kompol Jaya mendekat perlahan, senter di tangannya bergetar halus. Saat sinar menyentuh benda itu, ruangan mendadak hening. Semua pandangan tertuju ke satu titik. Sepotong kaki manusia, membeku kaku, kulitnya pucat keabu-abuan, kuku membiru. Tidak mungkin salah. Itu bukan replika. Itu nyata. Dokter Hana menatap dari jarak aman, wajahnya tegang. Ia tahu, dari pengalaman panjangnya, bahwa pandangan pertama jarang keliru. Itu bukan daging hewan, katanya lirih. Itu manusia. Rudi menutup mulut, hampir pingsan. Salah satu petugas muda menunduk menahan mual, sementara Andi Saputra, yang berdiri di belakang, merasa lututnya lemas. Dalam pikirannya, hanya terbayang wajah ibunya di kampung dan pesan sederhana yang kini menggema di kepalanya. Jangan diam saat melihat kejahatan. Kompol Jaya menarik napas panjang dan berkata pelan. Suaranya berat tapi tenang. Segel area ini. Tidak ada yang boleh keluar. Malam ini, kita baru saja membuka lembar pertama dari rahasia gelap Nirwana Dago. Subuh belum tiba, tapi gedung restoran Nirwana Dago sudah dikepung garis polisi berwarna kuning. Lampu sorot kecil memantul di dinding kaca, membuat bayangan para petugas bergerak pelan di balik kabut hujan. Di dalam basemen, udara begitu dingin hingga napas siapapun yang berbicara tampak seperti asap putih. Dokter Hana Prameswari berdiri dengan mantel putihnya, wajahnya tampak lelah namun fokus. Ia memeriksa area sekitar lemari pendingin bersama dua teknisi forensik. Cairan merah gelap di lantai telah diambil sampel, dan setiap kantong daging di lemari satu persatu dikeluarkan untuk diperiksa. Aroma logam dan bau amis menusuk tetap menggantung di udara. Kompol Jaya Pratama berdiri beberapa langkah di belakang, mencatat setiap hasil sementara di buku kecilnya. Pastikan semua bukti diisolasi. Kita tidak tahu seberapa besar kasus ini, katanya pelan. Suaranya rendah, tapi tegas. Dalam 20 tahun kariernya, ia sudah melihat banyak kasus kematian. Namun malam ini terasa berbeda. Ada sesuatu yang dingin, bukan hanya di udara, tapi di hati setiap orang yang berada di ruangan itu. Di sudut ruangan, Rudi Hartanto, sang manajer restoran, masih berdiri pucat. Matanya merah, karena semalaman tidak tidur. Ketika Jaya menghampirinya, suaranya nyaris tak terdengar. Sejak kapan lemari ini terakhir dibuka? Tanya Jaya. Rudi menelan ludah, lalu menjawab lirih. Saya tidak ingat pasti, Pak. Tapi, hanya kepala koki kami, Daniel Wibowo, yang memiliki akses penuh. Saya jarang sekali ke basemen. Jaya mengangguk pelan. Berarti tidak ada orang lain yang tahu kode digitalnya? Rudi menggeleng. Tidak ada, Pak. Bahkan staf dapur pun tidak tahu. Semua bahan masuk otomatis lewat sistem logistik. Dokter Hana menunduk memeriksa tetesan merah yang mengering di antara ubin. Ini bukan darah hewan, katanya setelah mencium bau khas dari kapas yang digunakan untuk menyeka. Aromanya terlalu pekat. Ia menaruh kapas itu ke dalam tabung kaca kecil berlabel sampel A01. Ketika salah satu teknisi membuka kembali bagian bawah lemari, sebuah kantong plastik hitam tebal ditemukan tersembunyi di balik tumpukan daging sapi impor. Kantong itu berat dan tak berlabel. Saat dibuka, bau busuk langsung memenuhi ruangan. Di dalamnya, potongan kaki manusia yang sama kini terlihat jelas. Kulit keabu-abuan, jari mengecil, kuku membiru. Dokter Hana menatap potongan itu lama, kemudian berbisik pelan, dipotong sangat rapi, seperti menggunakan pisau bedah atau alat pemotong profesional. Kompol Jaya menatap sekeliling, matanya tajam tapi penuh kehati-hatian. Ia melihat wajah para staf yang berdiri di belakang garis pembatas. Ada 6 orang malam itu, termasuk Andi Saputra. Semua tampak takut, tapi hanya satu yang berani menatap balik tanpa menghindar Andi. Ceritakan dari awal, kata Jaya lembut. Andi menelan ludah sebelum berbicara. 2 hari lalu saya mendengar suara seperti air menetes dari arah lemari, tapi saya pikir mesin bocor. Lalu semalam, baunya makin kuat, Pak. Saya takut.
tapi tidak bisa diam. Kompol Jaya menatap anak muda itu lama. Dalam mata Andi, ia melihat kejujuran dan ketakutan yang sama kuatnya. Ia menepuk bahu Andi pelan. Kau sudah melakukan hal yang benar, jangan takut. Mulai malam ini, semua akan kami periksa. Di saat bersamaan, Dokter Hana memanggil dari arah meja logam. Ia menemukan sehelai rambut panjang berwarna kokelat gelap menempel di bagian dalam kantong plastik. Rambut itu sedikit ikal di ujungnya. Ia mengangkatnya dengan pinset dan berkata lirih, "Ini milik seorang perempuan." Keheningan mendadak menyelimuti ruangan. Semua orang saling berpandangan. Rudy menelan ludah, lalu berkata dengan suara gemetar, "Dari semua staf perempuan, hanya ada 2 yang bekerja malam. Tapi satu di antaranya, Ayu Lestari, sudah 3 hari tidak masuk." Nama itu meluncur begitu saja, namun mengguncang semua yang mendengarnya. Kompol Jaya menatap Dokter Hana, lalu memandang Andi. Wajah pemuda itu seketika pucat. Ia mengangguk pelan. Suaranya nyaris tak keluar. "Benar, Pak. Ayu. Dia sudah 3 hari tidak datang." Jaya menarik napas panjang. Ia tahu malam itu bukan akhir, melainkan awal dari perjalanan panjang menuju kegelapan yang lebih dalam. Dalam diam, ia berkata pelan, seolah untuk dirinya sendiri, "Setiap rahasia punya bau. Dan bau ini akan menuntun kita pada kebenaran." Pagi baru menyentuh kota Bandung. Hujan sudah berhenti, tapi kabut masih menggantung di antara pepohonan Dago. Gedung kaca Nirwana Dago kini dijaga ketat polisi. Garis kuning melintang di depan pintu masuknya. Di bawah, di ruang basemen yang dingin itu, waktu seolah berhenti. Udara masih berbau besi, dan bekas jejak darah belum sepenuhnya mengering. Beberapa jam setelah penemuan malam itu, potongan kaki yang ditemukan di lemari pendingin dibawa ke RS Hasan Sadikin untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dokter Hana Prameswari memimpin proses forensik. Di ruang dingin bercahaya putih, ia berdiri mengenakan jas tebal dan sarung tangan steril. Di atas meja baja, potongan tubuh manusia itu diletakkan hati-hati di atas nampan logam. Cahaya lampu neon membuat permukaannya tampak keabu-abuan, seolah-olah masih menyimpan dingin dari dalam lemari. Ia menatap lama, lalu menarik napas dalam. "Luka potongannya rapi sekali," katanya lirih kepada asistennya. "Tidak mungkin ini kecelakaan dapur. Ini hasil dari pisau profesional, seseorang yang tahu anatomi tubuh manusia." Asistennya mengangguk, wajahnya tegang. Mereka mulai memotret, menimbang dan mencatat setiap detail. Di bawah mikroskop, jaringan kulit menunjukkan tanda pendarahan hidup yang berarti korban masih bernapas ketika kakinya dipotong. Berita itu sampai ke kantor polisi sebelum siang. Kompol Jaya Pratama menatap laporan awal dengan rahang mengeras. Ia sudah menduga, tapi mendengarnya secara pasti membuat dadanya sesak. "Jadi korban masih hidup waktu dipotong?" tanyanya. "Ya, Pak," jawab Dokter Hana. 3 hari lalu, kira-kira waktu yang sama dengan laporan staf restoran tentang hilangnya satu pelayan bernama Ayu Lestari. Nama itu membuat ruangan sepi. Semua orang tahu, Ayu adalah gadis muda yang datang dari kampung di Garut, bekerja di Bandung, untuk mengirim uang bagi ibunya yang sakit. Tidak pernah ada masalah dengannya. Sopan, rajin, dan selalu tersenyum. Jaya menatap foto dari berkas staf restoran. Wajah Ayu tampak tenang, matanya lembut di balik kerudung sederhana. Ia menghela napas panjang, lalu menatap Andi Saputra yang duduk di sudut ruangan, masih dengan tatapan cemas. "Kau kenal Ayu?" tanya Jaya pelan. Andi mengangguk. "Dia orang baik, Pak. Kadang suka bantu saya cuci piring kalau pekerjaan menumpuk. Tapi 2 malam sebelum hilang, dia bilang mencium bau aneh dari lemari pendingin. Dia curiga ada sesuatu di dalamnya." Jaya diam lama. Kata-kata itu seperti potongan teka-teki yang mulai menyatu. Ia membuka laptop yang berisi daftar akses pintu digital di restoran. Dalam 3 hari terakhir, hanya 2 nama yang tercatat membuka pintu basemen. Andi Saputra dan Daniel Wibowo. Kepala koki, ia memandang Andi. "Kapan terakhir kau ke basement?" "Tadi malam, Pak. Waktu saya lapor polisi. Selain itu, tidak pernah, Pak. Saya tidak punya kode akses." Kompol Jaya menatap layar lama, jari-jarinya mengetuk meja pelan. Semua data mengarah ke satu nama, Daniel Wibowo. Pria berusia 42 tahun, dikenal disiplin, dan sangat menjaga kebersihan dapur. Ia pernah bekerja di beberapa hotel bintang 5 di Jakarta dan Bali.
Reputasinya baik, tapi ada sesuatu yang selalu terasa ganjil, jarang bergaul, dingin, dan terlalu perfeksionis soal makanan. "Di mana Daniel sekarang?" tanya Jaya. Rudy, sang manajer, menjawab cepat. "Dia pulang ke apartemen Setiabudi Sky, Pak. Katanya mau istirahat, tapi saya belum bisa menghubunginya." Jaya menutup laptop pelan. Ia berdiri, menatap foto Ayu sekali lagi. Wajah gadis itu terasa begitu hidup, seolah masih menunggu seseorang menjemput pulang. Dalam hati, Jaya berjanji, gadis ini tidak akan dilupakan. "Dokter Hana," katanya sambil berbalik, "tolong pastikan uji DNA rambut dari Basemen dibandingkan dengan sikat gigi yang ditemukan di asrama Ayu." "Baik, Kompol," jawab Hana. "Saya akan beri hasil secepatnya." Ketika Jaya berjalan keluar ruangan, hujan mulai turun lagi di luar jendela rumah sakit. Tetesannya menampar kaca pelan, seperti mengetuk-ngetuk nurani. Ia tahu, penyelidikan baru saja dimulai, dan di balik bau logam dari lemari pendingin itu, ada rahasia yang jauh lebih kelam daripada sekadar pembunuhan. Apakah Anda ingin saya menulis lanjut ke poin ke-5? 650 kata fokus pada interogasi pertama terhadap Daniel Wibowo di kantor polisi, penuh ketegangan dan dialog psikologis. Jika ya, silakan tekan angka 1. Bạn đã nói, Indo đã nói, bước 7. Điểm chính số 5. Panjang. Plus niscestopedset kata. Fokus. Interogasi pertama terhadap Daniel Wibowo, kepala koki. Ketegangan psikologis. Percakapan halus, namun mengandung kegelapan tersembunyi. Gaya. Naratif mendalam. Atmosfer sunyi. Penuh tekanan mental. Wangi daging di udara dingin. Malam turun cepat di kota Bandung. Hujan baru saja berhenti, meninggalkan jejak air di trotoar yang memantulkan cahaya lampu jalan. Di kantor polisi distrik Dago, sebuah ruangan kecil bercat putih tampak sunyi. Di tengahnya, sebuah meja logam dingin berdiri di bawah lampu gantung tunggal yang memancarkan cahaya kekuningan. Di satu sisi meja, Daniel Wibowo duduk diam dengan tangan bersilang di dada. Di seberangnya, Kompol Jaya Pratama menatapnya dengan mata tajam namun tenang. Daniel mengenakan seragam koki putih yang masih bersih, hanya sedikit noda kecoklatan di ujung lengannya. Ia tidak terlihat gugup, tatapannya kosong, tapi stabil. Di atas meja, secangkir teh hangat dibiarkan tanpa disentuh. Suasana ruangan terasa seperti udara di ruang pendingin hampa, dingin dan sunyi. "Terima kasih sudah datang malam ini, Pak Daniel," ucap Jaya pelan, nada suaranya terukur. "Saya hanya ingin mendengar penjelasan Bapak tentang kegiatan 2 malam terakhir di restoran." Daniel mengangkat kepala perlahan. Senyum kecil muncul di sudut bibirnya. "Tidak ada yang istimewa, Kompol. Saya hanya memeriksa bahan makanan. Daging sapi impor datang dalam jumlah besar. Saya pastikan suhunya stabil agar tidak rusak." Jaya membuka map di hadapannya. Di dalamnya ada foto lemari pendingin dan potongan kaki manusia yang ditemukan di sana. Ia menatap foto itu sejenak, lalu mendorongnya ke arah Daniel. "Kantong ini ditemukan di tempat yang Anda sebut baru saja diperiksa. Apakah Anda tahu sesuatu tentang ini?" Daniel menatap foto itu lama. Ia tidak berkedip. Lalu ia menunduk pelan dan menjawab dengan suara datar, "Saya tidak tahu. Semua bahan di sana adalah daging sapi impor, bukan yang lain." Kompol Jaya menyilangkan jari-jarinya di atas meja. "Kami menemukan rambut perempuan di dalam kantong itu, juga bekas darah manusia. Dan, menurut sistem digital restoran, hanya Anda yang membuka pintu basement malam itu." Daniel tersenyum samar, tapi matanya tetap kosong. "Sistem kadang salah, Pak. Teknologi bisa rusak. Tapi rasa tidak pernah bohong." Jaya berhenti menulis. Kata-kata itu membuatnya menoleh penuh. "Rasa? Ya," jawab Daniel lembut. "Di dunia dapur, rasa adalah segalanya. Kadang orang tidak paham bahwa kesempurnaan butuh pengorbanan." Suara jarum jam di dinding terdengar nyaring di antara jeda panjang. Jaya menatapnya tanpa berkedip. "Anda bicara tentang rasa, tapi yang kami temukan adalah potongan tubuh manusia. Itu bukan pengorbanan, itu pembunuhan." Daniel menunduk sejenak. Lalu, perlahan, ia berkata, "Apakah Kompol tahu bahwa setiap potongan daging di piring adalah kehidupan yang berhenti? Bedanya hanya siapa yang memutuskan kapan waktu berhenti itu datang." Jaya terdiam. Dalam pikirannya, ia melihat jelas, pria di depannya tidak sedang berbohong.
Ia percaya sepenuhnya pada apa yang ia katakan. Tapi keyakinan itu justru yang membuatnya berbahaya. Dr. Hana masuk ke ruangan membawa map hasil laboratorium. Ia meletakkannya di meja dan berbisik, hasil DNA keluar. Rambut dan darah di kantong plastik cocok dengan Ayu Lestari. Daniel menoleh sedikit tapi tidak menunjukkan ekspresi. Hanya ada senyum tipis di wajahnya, seperti orang yang sudah tahu jawabannya sejak lama. Ayu, gumamnya lirih. Dia gadis yang baik. Dia ingin tahu bagaimana membuat saus merah yang sempurna. Jaya menatap tajam. Dan Anda ajari dia? Daniel mengangguk pelan. Ya, tapi setiap rasa sempurna lahir dari bahan yang sempurna. Keheningan menelan ruangan. Lampu di langit-langit bergetar pelan, memantulkan bayangan di wajah Daniel yang kini terlihat lebih dingin dari sebelumnya. Jaya mencondongkan tubuh sedikit ke depan. Anda sadar ucapan Anda bisa diartikan sebagai pengakuan? Daniel tertawa kecil, suara yang nyaris tanpa emosi. Saya hanya seorang koki, kompol. Saya tidak membunuh. Saya hanya memasak. Jaya menatapnya lama, mencoba menembus kabut yang menyelimuti pikirannya. Ia tahu pria ini tidak akan menyesal, karena baginya, apa yang ia lakukan bukan dosa, melainkan seni. Setelah beberapa saat, Jaya menutup map pelan. Kami akan menahan Anda untuk penyelidikan lanjutan. Daniel hanya mengangguk, lalu menatap ke arah lampu di langit-langit. Di dunia ini, katanya pelan, hanya sedikit orang yang benar-benar tahu rasa manusia itu seperti apa. Ketika petugas membawanya keluar, Jaya duduk diam, menatap kursi kosong di depannya. Di udara, wangi samar rempah dan logam masih terasa, entah berasal dari ruang dapur atau dari hati manusia yang sudah lama kehilangan rasa takut. Sore itu langit Bandung berwarna abu-abu tua, seolah menyembunyikan matahari di balik kabut dingin. Jalanan Setiabudi tampak basah. Kendaraan melaju perlahan di antara sisa hujan. Di gedung apartemen modern bernama Sky Residence, lantai ke-17 dijaga ketat oleh polisi. Dua petugas berdiri di depan pintu nomor 17B dengan surat perintah penggeledahan di tangan. Kompol Jaya Pratama berdiri di depan mereka, mengenakan sarung tangan hitam. Wajahnya tegas, tapi matanya menyimpan letih. Kita mulai, katanya pelan. Petugas membuka kunci pintu menggunakan alat khusus. Bunyi klik kecil terdengar, diikuti oleh derit halus ketika pintu terbuka perlahan. Udara dingin menyambut mereka, bercampur dengan aroma lembut parfum ruangan dan kayu manis. Semua tampak rapi, terlalu rapi. Lantai marmer berkilau, meja makan tertata simetris, dan di dinding tergantung lukisan bergaya klasik. Potongan daging steak yang disajikan dengan saus merah pekat. Sebuah estetika kuliner yang indah, dan kini terasa mengerikan. Dr. Hana Prameswari melangkah pelan, menyusuri ruang tamu, matanya mengamati setiap detail. Tempat ini seperti dapur yang dipindahkan ke rumah, bisiknya. Di dapur kecil di sudut ruangan, pisau-pisau tersusun di rak kayu, berkilau di bawah cahaya lampu. Setiap pisau berbeda bentuk, ada yang besar, panjang, tipis, bahkan satu dengan ujung melengkung, seperti alat bedah. Di atas meja, ditemukan buku catatan kulit berwarna hitam, dengan tulisan tangan rapi. Di halaman pertama tertulis menu eksperimen. Dr. Hana membukanya pelan. Setiap halaman berisi daftar tanggal, jenis potongan daging dan catatan singkat. 7 Maret. Tekstur lembut. Hasil terbaik. 22 Mei. Suhu beku terlalu lama. Rasa hilang sebagian. Ayu. Manis. Muda. Segar. Hana menatap Jaya. Suaranya hampir tak terdengar. Dia mencatat semuanya seperti resep. Jaya menahan napas. Tangannya gemetar saat menyentuh lembaran berikutnya. Di sana tertulis dengan tinta merah, kalimat pendek. Setiap rasa lahir dari penderitaan bahan itu sendiri. Ia menutup buku itu perlahan, menatap dinding seolah ingin menahan amarah yang naik di dadanya. Ini bukan sekadar obsesi kuliner, gumamnya. Ini ritual. Petugas lain memanggil dari kamar tidur. Pak, kami menemukan sesuatu di bawah tempat tidur. Jaya dan Hana segera mendekat. Petugas menarik keluar sebuah tas besar berwarna hitam, berat dan sedikit berkarat di bagian resletingnya. Saat dibuka, udara di ruangan berubah. Bau tajam, menyeruak campuran formalin, logam, dan sesuatu yang busuk samar. Di dalam tas terdapat 3 pisau besar, 1 gergaji tulang kecil, sarung tangan karet dengan noda merah tua di ujung jari, dan sebotol kecil cairan bening berlabel formalin 250 ml. Ini, ujar Hana lirih.
alat potong profesional. Sama persis dengan jenis luka pada tubuh korban. Namun yang membuat semua terdiam adalah benda kecil di pojok tas, sehelai pita rambut perempuan berwarna coklat gelap. Hana mengambilnya dengan pinset, memasukkannya ke dalam kantong bukti. Kemungkinan besar milik Ayu, katanya pelan. Jaya berdiri di tengah kamar, memandangi semuanya dengan wajah muram. Dia menyimpan alat dan bahan seperti ini di rumahnya. Bukan tindakan spontan. Ini sudah berlangsung lama. Ketika penggeledahan dilanjutkan, seorang petugas menemukan lemari kayu kecil di dekat balkon. Kunci kecil digantung di pegangan. Begitu dibuka, terungkap tumpukan foto-foto cetak berukuran kecil. Setiap foto memperlihatkan piring makanan mewah, disajikan indah dengan saus merah. Tapi di balik keindahan itu, detailnya membuat darah membeku. Serat daging yang terlalu halus untuk daging sapi biasa, dan di satu foto, jelas terlihat kuku jari manusia di antara potongan daging. Dokter Hana menutup mulutnya, menahan mual. Ya Tuhan, gumamnya. Dia tidak hanya membunuh, dia menyajikan itu. Kompol Jaya perlahan mengambil salah satu foto, menatapnya dalam diam. Kalau begitu, katanya lirih, ini bukan pembunuhan tunggal. Ini serial. Ia berjalan ke jendela, menatap keluar. Kota Bandung tampak damai dari ketinggian lampu-lampu jalan berkelip seperti bintang. Seolah tak tahu ada kegelapan yang tumbuh di dapur seorang manusia. Di pantulan kaca jendela, wajah Jaya tampak keras, tapi di matanya ada air yang berusaha ia tahan. Ambil semua bukti, katanya akhirnya. Setiap foto, setiap alat, jangan ada yang tertinggal. Ketika mereka meninggalkan apartemen, lampu ruang dapur masih menyala. Cahaya kuning lembut memantul di pisau yang tergantung rapi, seperti masih menunggu tangan sang koki untuk bekerja lagi. Tapi kali ini, dapur itu akan diam selamanya. Apakah Anda ingin saya menulis lanjut ke poin ke-7++700 kata hasil forensik penuh? DNA cocok dengan beberapa korban lain dan terungkap bahwa Daniel adalah pembunuh berantai terencana? Jika ya, silakan tekan angka 1. Bạn đã nói, Indo đã nói, bước 9, điểm chính số 7, panjang, plus 7 stokata, fokus, hasil forensik penuh. DNA dari apartemen Daniel cocok dengan beberapa korban lain. Penyelidikan mengungkap bahwa ini pembunuhan berantai yang direncanakan. Atmosfer tegang, penuh duka dan introspeksi moral, nama-nama yang hilang di dalam es. Pagi di Bandung terasa berat. Kabut turun rendah, menyelimuti atap-atap rumah dan jalanan yang masih basah oleh sisa hujan semalam. Di halaman belakang Rumah Sakit Hasan Sadikin, suara mesin generator berdengung lembut. Di balik dinding kaca ruang forensik, Dokter Hana Prameswari berdiri tegak di depan papan besar, berisi foto-foto dan hasil uji laboratorium. Di sebelahnya, Kompol Jaya Pratama menatap dengan dahi berkerut, tangannya menggenggam map laporan bersegel merah. Berapa jumlah total, Dok? Tanya Jaya dengan suara berat. Dokter Hana menarik napas panjang sebelum menjawab. 7 individu. Kompol, kami temukan jaringan DNA dari sedikitnya 7 orang berbeda di alat potong, sarung tangan, dan sisa darah yang menempel di tas milik Daniel Wibowo. Ruangan mendadak hening. Petugas muda yang berdiri di pojok menunduk, menatap lantai. 7, 7, 7. Ulang Jaya pelan. Berarti Ayu bukan satu-satunya korban. Benar, kata Hana. Dan lebih parahnya lagi, 2 di antara mereka perempuan muda, 1 sedang hamil 8 minggu. Kalimat itu membuat ruangan seperti kehilangan udara. Jaya menutup mata sebentar, menahan perasaan yang mengalir di dadanya. Ia sudah melihat banyak kematian, tapi kali ini rasanya berbeda. Ada sesuatu yang menusuk lebih dalam, bukan hanya karena kebiadaban, tapi karena di balik semua ini ada seseorang yang pernah dipercaya, seseorang yang tampak tenang dan terdidik. Hana menambahkan, sebagian jaringan yang kami temukan berasal dari korban berusia antara 20 sampai 40 tahun. 2 lainnya tidak cocok dengan data kependudukan, kemungkinan besar gelandangan atau orang tanpa keluarga. Jaya menatap papan besar di depannya. Foto-foto korban yang sudah berhasil diidentifikasi ditempel rapi di sana. Ayu Lestari, 23, pelayan restoran, asal Garut. Rina Wijaya, 26, staf kebersihan. Dedi Supratman, 31, asisten dapur, hilang 4 bulan lalu. 4 wajah lainnya masih tanpa nama, hanya label kode. Korban 04, 05, 06, 07. Di bawah setiap foto, Dokter Hana menulis hasil sementara, potongan tubuh,
ditemukan dalam campuran daging sapi beku. DNA positif manusia. Jaya berdiri lama di depan papan itu. Ia menatap wajah Ayu, senyum lembut dalam foto identitasnya kini terasa seperti tatapan yang menuntut keadilan. Dalam hati ia berbisik, "Aku janji, Ayu, tidak akan kubiarkan namamu hilang di antara angka-angka ini." Dr. Hana kemudian menunjukkan laporan tambahan, hasil dari buku catatan hitam yang ditemukan di apartemen Daniel. Di sana tertulis daftar tanggal dan kode yang kini cocok dengan waktu hilangnya para korban. M1, rasa pertama, wanita muda. M2, terlalu matang, daging keras. M3, manis dan lembut. Hemneli, hamil, aroma kehidupan. Jaya membaca setiap kalimat dengan rahang mengeras. Dia menulis ini seperti resep masakan, katanya pelan. "Lebih buruk dari itu," jawab Hana. Dia mengarsipkan penderitaan. Setiap korban baginya bukan manusia, hanya bahan percobaan. Hening panjang kembali menyelimuti ruangan. Hanya suara hujan tipis di luar jendela yang terdengar. Jaya menunduk, lalu berkata dengan nada rendah, "Kau tahu, Dok, ibuku selalu bilang orang bisa kehilangan apapun, uang, jabatan, bahkan keluarga, tapi jangan sampai kehilangan hati. Begitu hati hilang, manusia berubah jadi monster. Mungkin itu yang terjadi pada dia." Hana menatapnya dengan mata berkaca. "Tapi kita tidak bisa biarkan monster seperti itu berjalan bebas." Jaya mengangguk. "Tidak, kita akan gali semua, sampai ke akar. Aku ingin tahu apakah ada yang membantu dia." Beberapa jam kemudian, tim digital forensik datang, membawa hasil pemeriksaan laptop Daniel. Di layar komputer, deretan file muncul ratusan catatan dengan judul aneh. Rasa 1, eksperimen merah, simfoni dingin. Di dalamnya ditemukan data transaksi misterius dari restoran. Sejumlah pembayaran dalam jumlah besar, tanpa keterangan menu, dan semua diarahkan ke akun pribadi Daniel. "Ini bukti bahwa ia menjual menu khusus," kata petugas forensik. "Mungkin hanya untuk pelanggan tertentu." Jaya menatap layar itu lama. Jadi, bukan hanya membunuh, dia juga menjadikan daging manusia sebagai hidangan rahasia. Ia memejamkan mata sejenak. Bayangan wajah-wajah korban berkelebat di benaknya, tawa yang tak akan terdengar lagi, mimpi yang tak sempat selesai. Ketika Jaya membuka mata, suaranya tegas, namun penuh emosi. "Mulai besok kita kumpulkan semua staf yang pernah bekerja dengannya. Setiap pelanggan tetap, setiap pemasok bahan. Aku tidak mau ada satupun nama yang tertinggal. Setiap potongan tubuh itu akan kembali punya nama." Dr. Hana menatapnya pelan, lalu berkata, "Kau tahu, Kompol, kadang keadilan memang datang terlambat. Tapi setidaknya ia masih datang." Jaya mengangguk, menatap papan foto sekali lagi. "Dan sampai keadilan itu tiba," katanya pelan, "aku tidak akan berhenti." Di luar, langit mulai cerah, tapi di dalam ruang forensik, udara masih dingin. Di meja logam, potongan jaringan yang membeku kini menjadi saksi bahwa di balik dapur bintang 5, pernah ada rasa yang tidak seharusnya ada, rasa dari manusia. Apakah Anda ingin saya menulis lanjut ke poin ke-8++700 kata fokus pada pemeriksaan ulang restoran Nirwana Dago dan penemuan ruang rahasia di balik lemari pendingin? Jika ya, silakan tekan angka 1. Bạn đã nói, Indo đã nói, bước 10, điểm chính số 8, panjang, plus 700 kata, fokus. Pemeriksaan ulang di restoran Nirwana Dago, pembongkaran dinding lemari pendingin, dan penemuan ruang rahasia yang menyimpan bukti kebiadaban Daniel Wibowo. Gaya, Trintam, tenang, detail, atmosfer dingin, dengan emosi moral di latar belakang. Ruang di balik dingin. Hari itu, Bandung diselimuti awan berat. Kabut tipis bergulung di atas jalanan Dago, menutup pemandangan pegunungan di kejauhan. Di bawah langit kelabu itu, garis polisi kembali terbentang di depan restoran Nirwana Dago. Gedung kaca yang dulunya simbol kemewahan kini tampak muram, seolah menyembunyikan luka yang belum sembuh. Kompol Jaya Pratama tiba bersama tim forensik dan unit teknis kepolisian. Mereka membawa alat pendeteksi gema, kamera termal, dan mesin pemotong logam. "Hari ini," ujar Jaya pelan, "kita cari tahu apa yang sebenarnya ada di balik lemari pendingin itu." Dr. Hana Prameswari berdiri di sampingnya, mengenakan jas putih dan masker tebal. Matanya menatap lemari pendingin besar di ujung ruang bawah tanah, benda yang telah mengubah restoran bintang 5 menjadi tempat terkutuk.
Permukaannya berlapis baja perak, licin dan dingin, seolah tidak bersalah. Namun, alat pendeteksi gema yang ditempelkan di sisi kanan menunjukkan grafik aneh. Ada perbedaan ketebalan di tengah dinding. Ada ruang kosong di balik lapisan logam ini, kata operator. Jaya memberi isyarat singkat. Dua petugas menghidupkan mesin pemotong. Suara berderit keras memenuhi ruangan, disertai percikan api kecil. Bau logam terbakar menyebar. Semua orang menahan napas. Ketika potongan terakhir dilepaskan, dinding itu bergeser perlahan dan terbuka seperti pintu rahasia. Udara dingin menyembur keluar, bercampur aroma logam dan busuk samar yang membuat bulu kuduk berdiri. Di balik dinding itu, terbentang sebuah ruang sempit, sekitar 3 meter lebarnya. Cahaya senter menembus kegelapan, menyingkap pemandangan yang membuat dada semua orang menegang. Di tengah ruangan ada meja baja panjang. Di atasnya, wadah logam besar berisi cairan merah gelap yang telah membeku sebagian. Di sekitarnya, tergantung beberapa kantong plastik hitam yang diberi label tulisan tangan rapi, L1, R2, E3. Dr. Hana mendekat perlahan, membuka salah satu kantong dengan pinset. Di dalamnya terlihat potongan lengan manusia, masih lengkap dengan kuku dan rambut halus di kulitnya. Kantong lain berisi hati, paru-paru, dan jaringan otot yang terbungkus vakum. Semua diberi label, seperti bahan makanan. Ya Tuhan, bisik salah satu petugas muda, wajahnya pucat. Hana menatap benda-benda itu lama, lalu berkata pelan tapi tegas, potongan tubuh ini masih segar saat dibekukan. Ini bukan sisa lama. Artinya, ia melakukannya berulang kali, mungkin hingga beberapa minggu lalu. Jaya berdiri diam di depan meja baja, tatapannya keras. Ini bukan ruang penyimpanan makanan, katanya lirih. Ini ruang penyimpanan manusia. Petugas menemukan rak besi di dinding belakang. Di atasnya terdapat toples kaca besar berisi cairan formalin. Di dalamnya, sesuatu melayang pelan sepotong tulang punggung manusia. Salah satu petugas menjerit pelan dan mundur, menutup mulut. Namun yang membuat semua terdiam adalah sebuah papan tulis kecil di dinding, bertuliskan dengan spidol merah, setiap rasa punya sumbernya sendiri. Jangan takut pada daging yang berbicara. Dr. Hana memotret tulisan itu. Suaranya bergetar ketika berkata, dia tahu apa yang ia lakukan. Ini bukan orang yang kehilangan akal. Ini orang yang menikmati prosesnya. Salah satu petugas berlutut di dekat meja dan menunjuk ke sebuah kotak kayu kecil. Setelah dibuka, di dalamnya terdapat buku catatan kulit hitam dengan huruf emas pudar di sampul. Menu utama. Jaya membuka perlahan. Halaman pertama penuh dengan tulisan rapi. 10 Mei. Perempuan muda, kulit lembut, disajikan hangat. 21 Juni. Pria 60 kg, terlalu berlemak. 2 Juli. Daging segar, hati manis tak terlupakan. Setiap kalimat ditulis dengan tenang, seolah sedang mencatat eksperimen dapur biasa. Namun bagi siapapun yang membacanya, setiap kata adalah jeritan sunyi dari mereka yang telah menjadi korban. Jaya menutup buku itu perlahan, napasnya berat. Dia mencatat semuanya dengan kesadaran penuh. Gumamnya, setiap tanggal ini, sesuai dengan laporan orang hilang di Bandung. Hana menatap ruangan itu lama, lalu berkata pelan, Letnan, ini bukan sekadar pembunuhan berantai. Ini keyakinan. Ia percaya apa yang dilakukannya adalah bentuk seni. Jaya diam. Ia tahu dokter itu benar. Daniel Wibowo bukan sekadar psikopat. Ia menganggap dirinya koki agung yang menciptakan rasa sejati dengan mengorbankan kehidupan manusia. Sebelum meninggalkan ruangan, Jaya berdiri di depan meja baja itu, menatap sisa darah yang membeku. Dengan suara nyaris berbisik, ia berkata, untuk setiap nama yang belum dikenal, aku janji, kami akan menemukan kalian. Tidak ada rasa yang sebanding dengan hidup manusia. Lam fokus. Pemeriksaan buku catatan Daniel Wibowo, dan terungkapnya jaringan gelap pelanggan elit yang diam-diam memesan menu khusus. Tema moral makin berat. Kejahatan bukan hanya di tangan pelaku, tapi juga di meja makan mereka. Menu rahasia. Orang-orang terhormat. Hujan kembali turun di Bandung malam itu. Jalan Dago yang biasanya ramai tampak sepi. Hanya lampu kafe kecil yang masih menyala, memantulkan cahaya ke trotoar basah. Di ruang penyidikan Polrestabes Bandung, suasana tegang menyelimuti setiap sudut. Di meja tengah, terbuka lebar sebuah buku kulit hitam, menu utama milik Daniel Wibowo. Kompol Jaya Pratama duduk tegak di depan buku itu,
sementara Dr. Hana Prameswari berdiri di sisinya. Dua petugas dari unit siber mengatur laptop dan memproyeksikan data digital ke layar besar di dinding. Setiap halaman buku, Daniel difoto dan diperiksa satu persatu. Dia menulis semua ini dengan sistematis, kata Hana pelan. Tanggal, jenis potongan daging, bahkan siapa yang menerima pesanan. Jaya menatap tulisan tangan rapi itu. Setiap huruf tampak indah, seolah ditulis oleh seseorang yang menikmati setiap goresannya. Namun di antara catatan itu, mereka menemukan sesuatu yang lebih mengejutkan: kode nama pelanggan. Mr. G, menyukai daging muda. Pelanggan E, hanya pesan bagian dada. Tamu kehormatan, sekali sebulan. Petugas siber mulai menelusuri transaksi keuangan yang ditemukan di laptop Daniel. Di layar, muncul deretan angka dan kode transfer yang mencurigakan. Semua berasal dari akun berbeda, namun menuju satu rekening bayangan atas nama perusahaan catering fiktif. Lihat ini, Kompol, ujar petugas muda itu. Setiap kali ada catatan menu spesial di buku, selalu ada transfer besar di hari yang sama. Dan jumlahnya tidak main-main, 50-100 juta rupiah. Dr. Hana memandang layar itu dengan wajah tak percaya. Jadi mereka membayar untuk itu? Ya, jawab Jaya pelan. Suaranya berat. Mereka tahu apa yang mereka pesan. Beberapa kode nama di buku mulai dipecahkan. Satu persatu, data mengarah ke orang-orang berpengaruh di kota, pengusaha besar, pejabat daerah, bahkan seorang pengacara terkenal. Semua pernah menjadi pelanggan tetap restoran Nirwana Dago. Ini lebih besar dari sekadar pembunuhan, gumam Hana. Ini jaringan. Jaya diam lama. Ia menatap papan putih di depan mereka. Tempat foto-foto korban menempel di satu sisi, dan daftar nama pelanggan di sisi lain. Garis merah mulai menghubungkan keduanya: korban, tanggal, transaksi, dan menu yang dipesan. Sebuah pola mulai muncul. 5 Mei, rasa lembut, pesanan Mr. G. Korban, Ayu Lestari. 18 Juni, menu merah, pelanggan kehormatan. Korban, Dedi Supratman. 2 Juli, manis alami, wanita muda. Korban, Rina Wijaya. Jaya menatap nama-nama itu lama. Jadi setiap kali seseorang hilang, mereka sebenarnya sedang disajikan. Dr. Hana menggigit bibir, matanya berkaca. Mereka makan, tanpa tahu atau mungkin tahu, tapi pura-pura tidak tahu. Petugas lain masuk, membawa berkas tambahan. Hasil penyelidikan Nirwana Dago Private Event, daftar undangan makan malam eksklusif setiap akhir bulan. Semua tamu terdaftar dengan nama samaran, tapi waktu dan pembayaran cocok dengan catatan di buku Daniel. Saya rasa, kata Jaya pelan, Daniel tidak bekerja sendirian. Dia punya orang di atasnya, orang yang memberi perlindungan. Hana menatapnya dengan tatapan khawatir. Kalau benar, ini akan sulit, Kompol. Orang-orang di daftar ini punya kekuasaan. Mereka bisa membuat bukti hilang hanya dengan satu telepon. Tidak kali ini, jawab Jaya dingin. Ia berdiri, menatap papan kasus yang penuh garis merah. Kita sudah kehilangan 7 nyawa. Tidak akan ada yang ke-8. Ia mengambil buku hitam itu dan membukanya di halaman terakhir. Di sana tertulis kalimat pendek. Akhirnya, cita rasa manusia sejati hanya untuk mereka yang berani menatap diri sendiri di piringnya. Jaya menutup buku itu keras. Napasnya berat. Dia tidak gila, Dok. Dia sadar penuh. Tapi yang membuatku takut bukan cuma Daniel, melainkan orang-orang yang memakan hasil perbuatannya tanpa rasa bersalah. Hana mengangguk pelan. Mungkin itulah wajah kejahatan sejati, Kompol. Bukan mereka yang membunuh, tapi mereka yang diam dan menikmati. Di luar, suara hujan makin deras. Tetesannya menghantam kaca jendela seperti irama tak berujung. Jaya menatap keluar kota Bandung tampak tenang, tapi di balik ketenangan itu, ia tahu sedang berdiri di tepi jurang kegelapan. Ia berbisik pelan, hampir seperti doa. Keadilan, kadang lambat, tapi tidak pernah buta. Aku akan pastikan semua yang duduk di meja itu satu persatu akan merasakan dinginnya ruang yang sama seperti korban mereka. Ruangan diredupkan, mesin pemotong berhenti, dan malam di Bandung kembali diselimuti hujan. Langit hitam pekat tanpa bintang. Di dalam gedung Polrestabes Bandung, jam dinding menunjukkan pukul 2 dini hari. Hanya beberapa petugas yang berjaga di koridor ruang tahanan. Di dalam salah satu sel, Daniel Wibowo duduk bersandar pada dinding dingin.
Wajahnya tenang seperti sedang menunggu sesuatu. Ia menatap langit-langit lembab dengan senyum samar. Dari jauh terdengar suara petir, dan di saat itu pula, lampu-lampu berkedip lalu padam. Gelap total. Generator belum sempat menyala ketika terdengar suara pelan klik. Klik. Kunci besi terbuka dari dalam. Beberapa menit kemudian, sosok bayangan melangkah cepat melewati koridor. Tak ada yang melihat wajahnya jelas. Tapi kamera pengawas yang sempat aktif 2 detik terakhir menangkap sesuatu yang tak terbantahkan. Daniel Wibowo keluar dari sel. Di ruang jaga, alarm baru berbunyi 2 menit setelahnya. Kompol Jaya Pratama yang baru saja tertidur di ruang kantor tersentak bangun. "Dia kabur," serunya. Petugas menjawab gugup. "Ya, Pak." Sepertinya seseorang membantunya. Gembok sel terbuka dari luar. Tanpa menunggu, Jaya mengambil jas hujan dan berlari ke mobil dinas. Dia hanya punya satu tempat tujuan, katanya lirih, Nirwana Dago. Sementara itu, di jalan menanjak menuju kawasan Dago Atas, seorang pria berjalan kaki di tengah hujan lebat. Seragam tahanannya sudah berganti dengan pakaian koki putih yang entah dari mana ia dapat. Di tangannya, ia membawa tas kulit hitam yang berisi sesuatu berat. Wajahnya pucat, tapi matanya menyala seperti seseorang yang sedang menuju panggung terakhir dalam hidupnya. Daniel melangkah perlahan menuju restoran yang telah lama disegel polisi. Garis kuning masih tergantung di pintu, tapi ia merobeknya tanpa ragu. Begitu masuk, aroma khas restoran itu menyeruak bau minyak, rempah, dan besi. Listrik sudah diputus, hanya kilat yang sesekali menerangi interior mewah yang kini berantakan. Ia menyalakan lilin di dapur, meletakkannya di meja logam besar. Dengan gerakan tenang, ia mengeluarkan dari tasnya sebuah pisau besar, pisau favoritnya, yang dulu digunakan untuk menciptakan rasa sejati. Pisau itu masih berkilau, meski sudah lama disita. "Sekali lagi saja," gumamnya pelan. "Sekali terakhir, sebelum semuanya berakhir." Tak lama, deru sirene polisi terdengar di kejauhan. Mobil-mobil patroli mendaki jalan Dago, lampunya menembus kabut tebal. Kompol Jaya berdiri di kursi depan, matanya tajam menatap ke arah restoran yang mulai tampak di ujung jalan. "Jangan biarkan dia lolos," katanya tegas. Namun ketika mereka tiba, pintu restoran sudah terbuka setengah. Asap tipis keluar dari dapur. Bau daging terbakar samar-samar memenuhi udara. Jaya masuk lebih dulu, pistol di tangan. Di tengah dapur, lilin masih menyala. Di bawah cahaya redup itu, Daniel Wibowo berdiri di depan meja baja. Tangannya berlumur darah segar. Di atas meja ada potongan kecil daging mentah, tapi bukan manusia kali ini. Seekor ayam kampung yang diambil dari lemari es tua. Ia potong dengan penuh konsentrasi. "Daniel," seru Jaya, "letakkan pisaumu." Daniel menoleh perlahan. Matanya kosong, tapi bibirnya tersenyum. "Lihat, Kompol, kali ini aku tidak menyakiti siapapun. Hanya memasak. Bukankah itu yang kalian inginkan? Bukti bahwa aku masih manusia?" Jaya menatapnya tajam. "Tidak ada manusia yang menulis resep dari darah orang lain." Daniel tertawa kecil. Suaranya serak, nyaris seperti tangis. "Manusia, aku hanya cermin, Kompol. Aku tunjukkan rasa yang mereka sembunyikan. Mereka semua makan apa yang mereka inginkan. Aku hanya penyaji." Sambil berbicara, ia mengangkat pisaunya, menatap pantulan wajahnya di bilah logam. "Kau tahu apa yang paling lucu? Saat aku masak daging manusia, aku mencium aroma ketakutan, dan rasanya seperti kehidupan itu sendiri." "Cukup, Daniel." Jaya melangkah maju, menodongkan pistol. "Jangan paksa aku menembak." Tapi Daniel hanya tersenyum. Ia menaruh pisau di dadanya sendiri. "Kau ingin keadilan? Ambillah dengan tanganmu." Kilatan petir menyambar jendela kaca, dan dalam sekejap, pisau itu menancap di dadanya. Darah mengalir cepat, jatuh ke meja baja, bercampur dengan daging mentah di bawahnya. Daniel terhuyung, lalu jatuh bersimpuh, menatap Jaya dengan mata mulai pudar. Dengan suara hampir tak terdengar, ia berbisik, "Keadilan itu juga butuh rasa, Kompol." Ia tersenyum samar lalu terjatuh, tak bergerak. Beberapa detik kemudian, hanya suara hujan dan petir yang tersisa. Dokter Hana berlari masuk, menatap tubuh Daniel yang tergeletak. "Dia mengakhirinya sendiri," katanya lirih. Kompol Jaya berdiri diam di tempat. Ia menatap darah yang mengalir di meja, lalu berkata pelan, "Mungkin untuk pertama kalinya, dia benar-benar tahu rasa yang terakhir."
Di luar, sirene masih meraung. Tapi di dalam Nirwana Dago, semua sudah berakhir. Tanda di dada sang koki. Pagi di Bandung, datang dengan diam. Langit kelabu, embun menempel di kaca jendela ruang forensik RS Hasan Sadikin. Di meja logam berlapis baja, tubuh Daniel Wibowo terbujur kaku, dibungkus kain putih. Hanya suara mesin pendingin dan langkah sepatu dokter yang terdengar di ruangan itu. Dokter Hana Prameswari berdiri di sisi meja, wajahnya letih tapi tegas. Di sebelahnya, Kompol Jaya Pratama memperhatikan dalam diam. Mereka telah melewati malam panjang dari pengejaran, kematian Daniel, hingga proses evakuasi ke rumah sakit. Tapi meski pria itu sudah mati, pertanyaan masih hidup. Terlalu banyak hal yang belum terjawab. Mulai pemeriksaan jam 8.02, ujar Hana tenang. Asistennya membuka kain penutup. Tubuh Daniel tampak tenang, hampir damai, kecuali satu hal di bagian dadanya. Tepat di atas luka tusukan, ada tato berbentuk lingkaran dengan simbol garpu dan pisau bersilang. Hana menatapnya lama. Aku belum pernah melihat simbol seperti ini, katanya. Jaya mendekat, mengamati lebih dekat. Garpu dan pisau itu dikelilingi huruf kecil yang hampir pudar. Rasa sejati brotherhood. Brotherhood? Ulang Jaya pelan. Jadi dia bagian dari sesuatu? Hana mengangguk pelan. Sepertinya bukan ide tunggal. Ini tanda organisasi atau sekte. Ia mulai memotret dan mengambil sampel tinta tato. Lihat garisnya, lanjutnya. Bukan tato amatir. Ini hasil profesional. Tinta impor, seolah dibuat dengan maksud tertentu. Pemeriksaan berlanjut. Di pergelangan tangan kiri Daniel, mereka menemukan bekas luka lama pola luka terbakar berbentuk huruf R. Hana mengerutkan kening. Bekas luka ini sudah lama. Mungkin simbol yang sama. Versi awal. Jaya mengingat buku hitam yang ditemukan di ruang rahasia restoran. Ia membuka halaman terakhir di mana Daniel menulis, setiap koki sejati harus mempersembahkan satu bagian dari dirinya sebelum mencicipi rasa manusia pertama. Ia menatap mayat itu lama, lalu berkata lirih. Dia percaya pada sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Setelah autopsi selesai, Hana menatap papan hasil. Luka tusukan di dada sesuai dengan bunuh diri, tapi ditemukan residu bahan kimia aneh di darahnya, kombinasi antara sedatif kuat dan zat halusinogen ringan. Ini tidak wajar, kata Hana. Zat ini tidak dijual bebas, biasanya digunakan dalam eksperimen laboratorium. Jaya menatapnya tajam. Kau pikir dia disuplai seseorang? Bisa jadi, jawab Hana. Atau mungkin, dia hanya eksekutor. Otaknya bisa orang lain. Petugas forensik lain masuk membawa laporan tambahan dari laptop Daniel yang baru dipulihkan. Kami temukan file terenkripsi, katanya. Tapi ada satu nama yang muncul berulang kali dalam catatan dan email. Chef R. Chef R? Ulang Jaya. Siapa itu? Tidak ada data lengkap. Tapi dari metadata file, komunikasi terakhir mereka terjadi 2 hari sebelum Daniel ditangkap. Jaya menatap ke arah tubuh yang terbujur. Berarti dia masih berhubungan dengan seseorang bahkan menjelang penangkapan? Hana mengangguk. Ya, dan kemungkinan besar orang itu tahu Daniel akan mati. Karena lihat ini. Ia menunjukkan pada dinding dada mayat. Tepat di dekat tato, sebuah torehan halus dengan pisau kecil. Hampir tak terlihat, tapi terbaca jelas di bawah cahaya. Remasih lapar. Ruangan mendadak senyap. Jaya dan Hana saling berpandangan. Kalimat itu seperti pesan terakhir. Atau mungkin tanda bahwa Chef R siapapun dia masih hidup dan belum berhenti. Jaya menutup kain putih kembali ke tubuh Daniel. Ia berdiri diam beberapa detik, lalu berkata dengan suara rendah tapi mantap, kita sudah menutup satu dapur, tapi mungkin ada banyak dapur lain yang masih berasap. Dokter Hana memandangnya, lalu menatap jenazah. Manusia bisa mati, Kompol, katanya pelan, tapi keyakinan fanatik seperti ini bisa hidup di kepala orang lain. Saat mereka keluar dari ruang forensik, hujan kembali turun. Di halaman belakang rumah sakit, seekor burung gagak hitam bertengger di pagar logam. Suaranya serak memecah keheningan pagi. Kompol Jaya berhenti sejenak, menatap ke langit kelabu. Kalau benar ada Chef R lain di luar sana, katanya lirih, maka apa yang terjadi di Nirwana Dago hanyalah hidangan pembuka. Dokter Hana menatapnya, matanya tajam tapi tenang. Kita belum selesai, Kompol, belum sama sekali. Apakah Anda ingin saya melanjutkan ke poin ke 12 tuas lumi 700? Kata penyelidikan lanjutan.
yang mengarah ke jaringan restoran mewah lain di Jakarta dan kemungkinan keterlibatan tokoh besar. Jika ya, silakan tekan angka 1. Bạn đã nói, Indo đã nói, bước 14, điểm chính số 12, Panjang, Plusin Sedem Stokata, fokus, penyelidikan lanjutan pasca kematian Daniel. Jejak mengarah ke Jakarta ke jaringan restoran mewah lain yang tampaknya terhubung dengan Chef R. Tema cerita berkembang ke ranah kekuasaan, uang dan rahasia gelap di balik dunia kuliner elit. Jejak ke Jakarta. 3 hari setelah kematian Daniel Wibowo, Bandung mulai kembali tenang. Namun bagi Kompol Jaya Pratama, ketenangan itu terasa palsu. Ia tahu badai belum berlalu. Setiap kali memandangi foto-foto korban di papan penyelidikan, matanya berhenti pada kalimat yang masih menghantui pikirannya. Masih lapar. Di ruang kantornya yang sunyi, Jaya menatap laporan digital terbaru yang dikirim oleh unit siber. Ada satu transaksi mencurigakan di rekening Daniel, terjadi 2 jam sebelum ia melarikan diri dari tahanan. Jumlahnya besar 100 juta rupiah, dikirim dari rekening luar kota. Pengirimnya, R Gourmet Group, Jakarta Selatan. Ia mengernyit. Nama itu tak asing. Perusahaan itu diketahui sebagai pemilik jaringan restoran mewah di ibu kota, salah satunya restoran bintang 5 bernama Maison de Lune, tempat para pejabat dan selebritas sering makan malam. Jaya memanggil Dr. Hana Prameswari yang baru tiba dari rumah sakit. "Dok, lihat ini," katanya sambil menunjukkan data transfer. Ada hubungan langsung antara Daniel dan perusahaan di Jakarta. Namanya R Gourmet Group. Hana membaca cepat, alisnya berkerut. "Huruf R lagi," gumamnya. "Kau pikir ini kebetulan?" Jaya menggeleng. "Tidak, aku rasa Chef R bukan nama samaran pribadi. Itu simbol mungkin pemimpin kelompok." 2 hari kemudian, Jaya dan Hana terbang ke Jakarta. Di bawah langit abu-abu kota besar, mereka melangkah keluar dari Bandara Soekarno-Hatta dengan mata waspada. Ibu kota tampak hidup, penuh gedung, cahaya, dan mobil mewah yang melintas cepat. Tapi bagi mereka, setiap kilau lampu malam terasa seperti bayangan. Mereka menuju restoran Maison de Lune, berlokasi di kawasan elit Senopati. Dari luar, tempat itu tampak sempurna, jendela besar, taman kecil, dan papan nama elegan. Tidak ada yang mengira di baliknya mungkin bersembunyi rahasia kelam. Ketika Jaya menunjukkan identitas polisi dan izin investigasi, manajer restoran tampak gugup. "Saya tidak tahu soal Daniel, Pak. Tapi memang benar, dia pernah bekerja di sini. Beberapa tahun lalu," katanya tergesa. "Berapa lama?" tanya Jaya. "Sekitar 6 bulan, lalu pindah ke Bandung. Tapi sebelum pergi, dia sering bertemu seseorang di ruang bawah dapur. Kami kira pelatihan pribadi." "Siapa orang itu?" "Seorang pria asing. Kami panggil dia Chef Raymond." Nama itu membuat Jaya dan Hana saling berpandangan. "Chef R," bisik Hana. Tim forensik Jakarta yang membantu mereka segera memeriksa ruang bawah tanah restoran. Di sana, di balik tumpukan kotak wine impor, mereka menemukan lemari baja kecil dengan sistem sidik jari. Setelah dibuka, tampak sebuah laptop, beberapa ampul kaca berisi cairan merah tua, dan satu pisau dapur dengan gagang hitam persis seperti milik Daniel. Petugas siber membuka laptop itu. Layar menyala, menampilkan logo hitam dengan tulisan putih, Brotherhood of True Taste. Ada ratusan file dengan nama kode batch JKT1, batch DG2, batch SMG masing-masing, berisi daftar pengiriman bahan spesial ke berbagai restoran besar di Indonesia. Dr. Hana menatap layar itu. Suaranya gemetar. Ini bukan sekadar sekte. Ini jaringan nasional, mungkin internasional. Jaya menatap catatan di meja. Salah satu file terakhir bertanggal 2 hari sebelum Daniel bunuh diri. Batch BDG7, penggantian koki utama. Operasi dilanjutkan di bawah arahan R. "Jadi," kata Jaya pelan, "kematian Daniel bukan akhir. Mereka sudah siapkan penerus." Malam itu, di hotel tempat mereka menginap, Jaya duduk di balkon memandangi Jakarta yang tak pernah tidur. Suara kendaraan dan lampu gedung tinggi memantul di matanya. Ia tahu misi ini baru setengah jalan. Dr. Hana datang membawa 2 cangkir kopi. "Kau tahu, Kompol," katanya lembut, "mereka bisa saja menghapus semua jejak hanya dengan uang. Tapi tetap saja, sesuatu dalam diri manusia tak bisa mereka beli, rasa bersalah atau rasa benar." Jaya tersenyum samar. "Itu sebabnya kita masih di sini, Dok. Selama masih ada orang yang percaya pada kebenaran,
Dunia belum sepenuhnya gelap. Ia menatap jauh ke langit Jakarta yang berwarna oranye pucat. Di antara ribuan cahaya kota, ia tahu ada satu yang belum padam, cahaya keadilan yang meski kecil akan terus menyala. Namun di layar laptop yang mereka bawa dari lokasi penyelidikan, sebuah notifikasi tiba-tiba muncul. Pesan baru dari R. Selamat datang di dapur kami, Kompol. Jaya menatap pesan itu lama. Wajahnya tetap tenang, tapi matanya menyala tajam. Permainan baru saja dimulai, katanya pelan. Langit Jakarta sore itu berat dan berwarna tembaga. Dari jendela lantai 17 gedung Bareskrim, Kompol Jaya Pratama menatap hujan yang menetes perlahan di antara gedung-gedung kaca. Di meja kerjanya, tumpukan berkas setebal hampir 20 cm menunggu. Semua berisi satu nama, Chef R. Sejak 3 minggu penyelidikan, setiap data baru justru menimbulkan pertanyaan lain. Tidak ada satu foto, satu identitas, atau satu sidik jari yang cocok. Chef R muncul dalam email dari tahun 2009, kemudian dalam laporan keuangan 2015, dan terakhir di laptop Daniel Wibowo. Tapi setiap kali diselidiki, orang yang terlibat selalu berbeda, nama yang sama, tapi wajah yang berganti. Dr. Hana Prameswari masuk membawa hasil analisis dokumen dari tim arsip internasional. Aku temukan sesuatu, katanya. Ia meletakkan beberapa lembar kertas di depan Jaya. Ada catatan dari kedutaan Prancis, tahun 2013. Nama Chef R pertama kali digunakan oleh seseorang bernama Renard Lucien, seorang konsultan kuliner yang hilang setelah kunjungan ke Indonesia. Jaya mengernyit. Hilang? Ya. Setelah itu, posisinya digantikan oleh Raymond Leclerc, orang yang sekarang kita buru. Hana membuka halaman berikutnya. Dan setelah Raymond, ada satu lagi. Di laporan terbaru dari Singapura, muncul nama Riko Rahardian, warga Indonesia, pemilik grup restoran elit yang baru berdiri 2 tahun lalu. Inisialnya juga R. Jaya terdiam lama. Ia menatap ketiga nama itu, Renard, Raymond, Riko. Semua berinisial R. Perlahan, ia menyadari sesuatu yang lebih besar dari sekadar orang. Mereka bukan individu. Dok, ini gelar. Gelar yang diwariskan. Hana mengangguk pelan. Seperti jabatan dalam organisasi rahasia. Seseorang mati, yang lain menggantikan. Malamnya, mereka menemui jurnalis Reno di sebuah kafe kecil di Kemang. Reno sudah menunggu dengan wajah tegang. Di depan laptop terbuka. Aku dapat data server luar negeri yang digunakan grup R Gourmet, katanya cepat. Ada arsip lama berisi kontrak kerja antara Raymond Leclerc dan beberapa restoran mewah di Asia. Di pojok dokumen tertulis, atas persetujuan Council of R. Council of R, Jaya menggulang. Ya, seperti dewan. Jumlahnya 7 orang. Tak satu pun memakai nama asli. Jaya menatap layar. Di sana tertera 7 tanda tangan digital. Hanya inisial R1 sampai R7. Di bawahnya tertulis kalimat pendek dalam bahasa Prancis. Le Gout napas de nom. Hana menerjemahkan lirih. Rasa tidak punya nama. Kata-kata itu membuat ruangan seakan membeku. Mereka menjadikan R sebagai simbol. Ujar Jaya pelan. Bukan orang tapi ide. Siapapun yang meneruskan prinsipnya berhak menyandang huruf itu. Prinsip apa? Tanya Reno. Kuasanya rasa atas nurani, jawab Hana lirih. Mereka percaya seni kuliner adalah jalan untuk mengendalikan manusia. Siapa yang menguasai selera, menguasai dunia. Beberapa hari berikutnya, tekanan datang dari berbagai arah. Surat panggilan terhadap Raymond Leclerc mendadak dibatalkan oleh pihak atas tanpa alasan. Jaya dipanggil ke ruang pimpinan dan diperingatkan untuk menahan diri demi stabilitas hubungan internasional. Setelah keluar dari rapat itu, ia berjalan lama di lorong sepi. Suara sepatu beradu dengan lantai granit bergema dingin. Kadang aku pikir, katanya kepada Hana di lift, mereka tidak takut pada kebenaran, tapi takut pada kehilangan kendali atasnya. Hana menatapnya lembut. Kita tidak bisa melawan sistem dengan amarah, Kompol, tapi kita bisa menyusup dengan kesabaran. Malam itu, mereka berdua menyusun strategi baru. Bukan konfrontasi langsung, melainkan membocorkan kebenaran ke publik secara bertahap. Reno setuju membantu lewat jaringan medianya. Mereka akan menulis laporan anonim dengan judul The Air Files, Rasa, Kuasa, dan Rahasia. Jakarta perlahan beranjak menuju senja.
Langit berwarna jingga keemasan, sementara lalu lintas masih sibuk seperti biasa. Di atap gedung Bareskrim yang sepi, Kompol Jaya Pratama berdiri menatap horizon jauh. Angin sore membawa aroma debu dan sedikit sisa hujan. Di tangannya, ia menggenggam kartu hitam bertulisan, "Rasa sejati tak bisa dibungkam, hanya berpindah tangan." Sudah seminggu sejak berita The R-Files mengguncang media. Publik bereaksi beragam. Ada yang menganggapnya teori konspirasi, ada yang mulai mempertanyakan hubungan antara kekuasaan dan dunia kuliner elit. Tapi bagi Jaya, reaksi itu bukan yang terpenting. Yang penting adalah satu hal, kebenaran sudah keluar dari ruang gelap. Dr. Hana Prameswari menyusul naik ke atap, membawa 2 gelas kopi hitam. "Kau belum pulang juga?" tanyanya lembut. Jaya tersenyum samar. "Belum. Aku ingin melihat matahari tenggelam dulu." Rasanya seperti menutup bab panjang. Hana menyerahkan kopi dan berdiri di sampingnya. Mereka berdua terdiam beberapa saat, hanya mendengarkan angin yang berdesir. "Kadang aku berpikir," kata Hana akhirnya, "kita ini cuma 2 orang kecil di tengah kota besar yang terlalu sibuk untuk peduli. Tapi entah kenapa, Tuhan tetap menaruh tanggung jawab di pundak kita." Jaya menatapnya dengan mata tenang. Mungkin karena kalau tak ada orang kecil yang berani bicara, kebenaran akan kehilangan suara. Beberapa menit berlalu, di kejauhan, matahari mulai tenggelam di balik gedung pencakar langit, menyinari langit dengan warna merah lembut. Jaya meletakkan kopinya di pagar besi, lalu berkata perlahan, "Aku dulu pikir keadilan itu soal menangkap penjahat dan menutup kasus. Tapi sekarang aku tahu, keadilan lebih luas dari itu. Ia soal menjaga agar hati manusia tidak ikut busuk ketika melihat kebusukan." Hana tersenyum tipis. Dan rasa sejati itu bukan dari piring, bukan dari masakan, tapi dari keberanian untuk tetap manusia di dunia yang dingin. Mereka tertawa kecil, tawa yang pelan, tapi jujur, seperti 2 orang yang baru saja keluar dari kegelapan panjang dan akhirnya melihat cahaya. Malam itu, Jaya memutuskan pulang lebih awal. Ia mengendarai mobil dinasnya melewati Jalan Sudirman yang gemerlap lampu. Di setiap lampu merah, ia melihat wajah-wajah orang biasa, sopir ojek, penjual kaki lima, pekerja kantoran yang menunggu bus. Semuanya tampak lelah, tapi nyata. Di lampu merah terakhir, seorang anak kecil menjajakan tisu di tengah jalan. Jaya menurunkan kaca jendela, membeli 1 bungkus, dan tersenyum. "Kamu tidak takut berdiri di jalan besar begini?" Anak itu menjawab polos. "Takut, Pak. Tapi kalau saya berhenti, siapa yang bantu ibu saya di rumah?" Jawaban sederhana itu membuat dada Jaya bergetar. Ia teringat semua wajah korban yang pernah ia lihat, orang-orang yang hanya ingin hidup dengan jujur, tapi terjebak dalam kegelapan orang lain. Ia menggenggam tisu itu erat, seolah menggenggam harapan baru. Sesampainya di rumah, Jaya membuka buku catatan lamanya. Di halaman terakhir, ia menulis dengan tinta hitam, "Kebenaran bukan tentang siapa yang paling kuat, tapi siapa yang tetap jujur meski tahu dirinya bisa kalah. Dan rasa sejati bukan di lidah, melainkan di hati yang masih bisa bergetar saat melihat orang lain menderita." Ia menutup buku itu perlahan. Di luar, suara azan Isya menggema lembut dari masjid dekat rumah. Lampu jalan memantulkan cahaya kekuningan ke jendela, menimbulkan bayangan hangat di ruang tamu. Keesokan paginya, di kantor, Dr. Hana membawa berita baru. "Kompol, kita dapat surat dari lembaga internasional. Mereka ingin membuka penyelidikan resmi terhadap jaringan Air Gourmet. Kasus ini belum selesai, tapi dunia mulai memperhatikan." Jaya menatapnya, tersenyum tenang. "Kalau begitu, perjuangan kita tidak sia-sia." Hana mengangguk. "Tidak. Dan mungkin, untuk pertama kalinya, kita mencicipi rasa sejati dari keadilan." Mereka berdua berjalan keluar kantor, menyambut pagi baru. Jakarta masih ramai, tapi di antara hiruk pikuknya, ada sedikit ruang hening, ruang tempat kebenaran, meski kecil, tetap bernafas. Dan di langit biru yang mulai terang, cahaya matahari jatuh di wajah mereka. Hangat, jujur, dan sederhana seperti rasa manusia yang sesungguhnya.